Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Mandua TV Palu? Senang sekali saya Muhammad Rivaldi bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program talk show Bincang Madrasah. Nah, kali ini berbicara tentang kreativitasan yang ada di era digital ya. Setiap generasi memiliki kreativitasannya masing-masing dan tentunya hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah atau PR bagi pemerintah ya untuk mewadahi kreativitasan anak muda di zaman sekarang biar lebih terarah lagi, lebih termotivasi lagi dan menghasilkan hal-hal yang positif tentunya. Dan melihat perkembangan kreativitas di zaman sekarang, tentunya Kementerian Agama tidak tinggal diam melihat hal ini dan banyak sekali program-program yang akhirnya dibuat oleh Kementerian Agama untuk mewadahi kreativitasan dari generasi-generasi muda. Salah satunya kompetisi film pendek 2022 yang diadakan oleh Kementerian Agama dengan tajuk Kusyiar Islam dengan Caraku. Nah, ini menarik sekali bagaimana akhirnya kita akan membahas tentang program atau hal yang akan dilakukan oleh para generasi-generasi muda tersebut. Bersama saya di studio yang sederhana ini ya, studio Bincang Madrasah, hadir dua bintang tamu spesial saya jauh-jauh dari Jakarta. Wah, ini senang sekali akhirnya saya bisa berbincang dengan Bapak dan Ibu. Yang pertama, Ibu Nur Kumala Dewi. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat Ibu? Sehat. Welcome to Bumi Tadulako ya. Selamat datang di Tanah Tadulako. Pertama kali datang ke Palu Ibu? Pertama kali. Pertama kali? Kali pertama. Saya sebentar akan tanya bagaimana akhirnya kesan Ibu pertama kali menginjakan kaki di Tanah Kaili ya, Bumi Tadulako. Beliau merupakan analisis kebijakan ahli muda di seksi siaran keagamaan Islam. Nah, ini sangat menarik sekali. Sebentar kita akan coba cari tahu program-program apa saja yang akhirnya beliau lakukan untuk mewadahi kreativitasan siswa tadi atau kreativitasan anak muda tadi. Nah, yang kedua adalah Bapak Abdullah Wong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Istimewa. Istimewa. Pertama kali datang ke Palu atau sudah berkali-kali? Pertama kali, tapi selalu di hati. Pertama kali dan selalu di hati, insya Allah akan berkali-kali datang ke Palu Pak ya. Beliau merupakan budayawan. Sebentar kita akan tanya-tanya Bapak seputaran pandangan seorang budayawan tentang digitalisasi yang terjadi di era sekarang ini. Ibu Dewi, melihat program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya, festival film pendek yang bukan hanya kali pertama dilakukan, ini kelima kalinya ya? Kelima kalinya. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuan untuk film kompetisi film pendek itu, sasarannya dan tujuannya seperti apa? Jadi kompetisi film pendek Islami itu adalah salah satu program, yaitu dedikasi Kementerian Agama kepada para milenial. Yes. Jadi nggak usah sungkan di era modern seperti ini, kita minta milenial itu ikut syiar, tapi biar tidak kaku ya melalui perfilman gitu. Tapi perfilmannya seperti apa? Yes. Yang ekonomis yaitu film pendek ini gitu. Dan ini adalah tahun kelima. Itu aja sih. Dan sasarannya apa ya? Seperti tadi, yaitu milenialis. Jadi nggak melulu yang namanya syiar itu ada di masjid, khotib ya, gitu kan, diceramahin. Tapi dengan yang seperti ini loh. Nah, di tengah-tengah yang program seperti ini, kita menyisipkan program-program kepemerintahan. Seperti tahun lalu, itu kan aku milenial, aku sadar. Di situ ada sadar halal. Nah, di situ kami sisipkan di mana ada kebijakan yang tadinya halal itu ditangani oleh MUI, sekarang ditangani oleh BPJPH. Kalau kita memberikan sosialisasinya dengan cara berpidato atau apa segala macam itu kurang masuk. Akhirnya kita masukkan ke dalam tema. Akhirnya milenialis itulah yang akan mengangkat sampai mereka detail banget itu undang-undangnya, peraturannya seperti apa gitu. Jadi kita mau mengajak para milenial ikut syiar dengan caranya mereka. Nah, kebetulan kali ini tahun ini Kusyiar Islam dengan Caraku.
Gitu. Nah, ini menarik sekali karena tidak bisa kita pungkiri ya bahwa di zaman sekarang kalau kita bicara tentang syiar, pasti anak muda di zaman sekarang berpikirnya atau bercerminnya kepada para ustadz-ustadz yang berdai atau berdakwah di masjid, ya, atau mungkin di majelis-majelis yang sudah ditentukan tempat-tempatnya. Namun dengan program ini, ya, dengan film pendek ini, dengan tema yang diangkat yaitu syiar Islam dengan caraku sendiri, dengan caraku, ini membuat mengasah kreativitas anak muda untuk bagaimana caranya mereka menyampaikan sebuah tema dengan hal yang menarik. Nah, saya masih ke Ibu Dewi. Selain dari kompetisi film pendek yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, apakah ada hal-hal yang lain atau program-program yang lain yang juga dibuat oleh Kementerian Agama yang menyangkut tentang kreativitas siswa dalam hal digitalisasi ini? Oh, banyak. Banyak. Salah satunya yang paling urgent, yang paling penting yaitu pejawantahan kami tentang Renstra. Nah, ini kan ada Renstra Kementerian Agama nih. Ya, salah satu indikatornya yaitu bina kompetensi penyiar agama Islam. Nah, ketika ada indikator itu harus terjawab dalam kurun waktu 5 tahun. Ketika kita mengartikan subjeknya penyiar agama Islam, sudah berapa yang sudah dibina? Yes. Kita maknai dulu nih, penyiar agama Islamnya siapa? Yeah. Kan? Penyuluh agama Islam, Bu, ya benar, penyuluh agama Islam masuk juga di situ, tapi bukan di ranah saya, itu ada sendiri subdit penyuluh. Ya, terus dai-dai itu juga penyiar kan, Bu? Iya, itu sudah diakomodir juga di subdit dakwah. Yang belum terakomodir adalah penyiar seperti kita nih, broadcast, penyiar melalui televisi. Nah, itu yang akan kami tangani dalam bentuk pembinaan kompetensi penyiar agama Islam. Dan itu adalah amanat dari Renstra, jadi harus dilaksanakan di 34 provinsi dalam waktu 4 tahun. Nah, ini ada tahun kedua yang terrealisasi baru 8 provinsi. Nah, mudah-mudahan baru tahun berikutnya. Amin. Ya, karena yang kita rekrut, yang kita bina adalah para penyiar dari televisi lokal, radio lokal. Atau komunitas seperti yang ada di Mandua. Nah, gitu. Oke, berarti dibina dan diberikan sebuah pembelajaran. Benar. Ya, informasi-informasi yang baru. Untuk Pak Abdullah Wong, ya, selaku budayawan yang tentunya juga tidak hanya tinggal diam melihat perkembangan yang ada di zaman sekarang. Cara anak muda sekarang dalam berdakwah itu tidak hanya dengan satu cara, dengan berbagai metode, mulai dari misalnya aplikasi yang mungkin bagi orang lain itu tidak berguna, misalnya TikTok, WA, WhatsApp dan lain sebagainya. Namun dengan kreativitasan tadi, anak-anak itu membuat sebuah aplikasi yang biasa saja menjadi luar biasa dengan menyisipkan dakwah-dakwah di dalamnya. Menurut Bapak, apakah itu wajar dalam sisi budaya yang ada di Indonesia ini? Seperti apa itu? Baik, terima kasih. Digitalisasi, perkembangan teknologi, termasuk media sosial itu adalah satu konsekuensi logis dari satu perkembangan keadaban teknologi manusia. Bicara teknologi, kita tahu ya, perspektifnya adalah semua sebagai tools, sebagai how to, sebagai alat. Kalau alat, maka kalau dalam bahasa anak madrasah itu adalah wasilah. Wasilah itu harus digunakan. Dan sementara kita tahu semesta ini sebenarnya adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diupayakan, disinergikan li'ikla kalimatillah sebagai syiar, sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyampaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, toleransi, moderasi dan sebagainya. Maka tidak dalam konteks masalah wajar atau tidak wajar ya, justru satu keharusan ketika kita harus menggunakan semua media apapun. Kita jadi ingat bagaimana para wali sana ketika menyebarkan syiarnya itu menggunakan perangkat media yang saat itu digandrungi oleh masyarakat. Artinya ketika di satu daerah wilayah mereka dekat dengan tradisi permainan wayang, golek, gamelan dan sebagainya, mereka masuk di dalamnya. Para wali itu ketika sudah sangat paham tentang misalnya kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf dan sebagainya, mereka itu tidak kemudian menyajikan kepada publik dengan menggunakan bahasa Arab, tapi sudah langsung menggunakan bahasa lokalnya yang spiritnya, value-nya tidak lain adalah berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi
kalau misalnya teman-teman milenial bisa memahami konsep ini, maka tinggal kemudian kita memahami teknologinya. Dan saya sangat apresiatif dengan apa yang dilakukan oleh Mandua ini, Madrasah Alia Negeri 2 Palu ini. Karena satu sisi, kalau teman-teman alia insya Allah mendapatkan siraman atau konten pemahaman Islam lebih mendalam, maka ketika dia akan mengartikulasikannya dalam media lain, ya, dia semoga lebih otoritatif, ya. Karena kita tahu perkembangan zaman ini sebagaimana alat, ya, yang namanya alat itu tidak pernah bersalah. Yang bersalah itu yang menggunakan. Yang menggunakannya. Ketika alat digunakan oleh orang-orang yang maaf tidak memiliki visi keadaban, kemanusiaan, kebangsaan, malah mungkin akan menjadikan alat ini sebagai media untuk hoax, media untuk menghancurkan terjadi disintegritas bangsa. Tapi kalau alat ini digunakan dengan sebaik-baiknya, justru akan memberikan kemanfaatan kepada semuanya. Baik, berarti boleh kita simpulkan bahwa budaya ini adalah sebuah kebiasaan, berarti fleksibel dong, mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Kalau kemarin mungkin para wali-wali Songo berdakwah dengan cara kesenian, yaitu wayang dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang berdakwah dengan digitalisasi tadi. Konteks sangat fleksibel sebagai tools, iya. Tapi kita juga harus sadar bahwa ketika menyampaikan ada prinsip yang tidak bisa kita abaikan. Nah, seperti apa? Transmisinya begini, Mas. Ini kebetulan kita berada di madrasah, madrasatun, ya, tempat tadris atau tempat terus berlangsung dari terosaya terusu. Ini ada peristiwa pembelajaran, ada peristiwa transmisi, peristiwa menyampaikan prinsip ilahiyah. Kalau sejak zamannya Rasulullah misalnya, beliau langsung bersinergi berhadapan langsung dengan para sahabat. Dia berhadapan secara langsung. Ketika situasinya makin meluas, terjadilah terjadi pahauzah atau zawiyah atau pesantren, ya, pondok dan sebagainya. Lalu makin meluas lagi, ada di kitab-kitab yang kemudian lalu dibaca dan seterusnya. Yang kemudian sekarang ada media, kita pesannya adalah jika memang mau menyampaikan media yang sifat menggunakan media alternatif seperti ini, pesan saya sih jangan meninggalkan akar. Ya. Jangan hanya karena kita sudah pegang media terus kita menyampaikan asal-asalan tanpa referensi yang tepat, tanpa referensi yang benar. Bahwa kita bisa menyampaikan sesuatu hanya nggak asal, istilahnya itu kalau begitu asal jeplang aja, asal ngomong saja. Karena yang mendengarkan publik, Mas, yang mendengarkan semua lapisan, semua masyarakat yang mungkin stratanya beragam dari latar belakang yang beragam. Coba kita bedakan, ya. Kalau kita datang ke sebuah majelis taklim atau di madrasah sekolah, kita kan berangkat sudah ada respect. Menghadapi guru, menghadapi ustadz, menghadapi kiai, kita ada respect, mungkin wudhu dulu, duduknya dan sebagainya, situasinya, baca doa bersama. Situasi seperti itu apakah bisa kita peroleh ketika kita mendapatkan siraman-siraman spiritual dari media sosial? Ya, maka bagaimana itu menjembatani? Maka saya kira teman-teman yang juga terlibat dalam media sosial bisa menginspirasi bahwa peristiwa sakral tidak harus dalam bentuk tempat-tempat yang selama ini disakralkan. Dimanapun bisa menjadi sakral atas selama hati kita connecting, nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut saya itu oke sekali. Wah, ini menarik sekali pemirsa. Kita akhirnya bisa tahu bahwa kita boleh mengikuti perkembangan zaman, namun jangan meninggalkan sebuah esensi dalam berdakwah, ya, sebuah esensi dalam satu budaya itu untuk supaya tetap kita pegang nilai-nilainya, ya. Silahkan kalian berdakwah lewat media sosial apa saja, lewat media apa saja, namun ada beberapa hal, kiat-kiat atau nilai-nilai yang tetap menjadi sebuah ketentuan yang menjadi atau yang perlu kita lakukan dalam berdakwah. Nah, saya kembali ke Ibu Dewi. Tadi dikatakan bahwa ada pembinaan bagi para penyiar-penyiar agama Islam. Bagaimana caranya akhirnya sahabat-sahabat atau pemirsa yang nonton video ini bisa ikut dalam pembinaan itu? Hubungi kanwil setempat atau Kemenak. Jadi memberitahu, gitu ya. Kalau memang ada jaringan, diinfokan. Atau gini saja, kan kami punya medsos nih, ya, Instagram PKPAI, yaitu Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam. Silakan di follow kalau mau tahu tanya lebih detail di situ.
gitu ya. Jadi ketika kami mensortir ada memang permintaan banyak dari provinsi tertentu, itu bisa kami dulukan gitu. Oke. Karena ini memang 34 provinsi harus selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Mudah-mudahan 34-nya bisa kami gandeng gitu ya. Karena terkait kebijakan lagi pemerintah itu memberikan anggaran segala macam. Iya. Tapi kalau mau duluan, kami punya nih Bu, kami kabupaten kota ada gitu, nggak apa-apa, sounding saja. Nah, siapa tahu tahun depan kita kesini, dan nggak hanya itu, kami ada webinar apa segala macam untuk mengkoneksikan antara penyiar yang nasional sama penyiar yang ada di daerah. Oke. Intinya kami berikan panggung. Berikan panggung ya. luas. Output terakhir dari pembinaan, apa yang akhirnya mereka dapatkan? Apakah sebatas hanya pembinaan, setelah itu dilepas lagi oleh kementerian? Apakah ada selanjutnya diberikan mereka ruang yang lebih luas? Ya itu tadi salah satunya, ruang yang amat sangat luas. Jadi gini, memotong jalur ya. Kalau ada kebijakan dari pusat seperti layaknya bantuan, kebijakan, terus ada dan lain-lain, itu biasanya lewat kanwil dulu, dari kanwil langsung ke Kemenag. Nah, kalau yang sekarang tidak, karena adanya pembinaan ini kita jadikan komunitas, jadi dari pusat langsung ke Anda langsung ke masyarakat. Oke. Gitu. Jadi memotong jalur lebih ya, singkat, lebih simpel dan lebih efisien jadinya ya. Jadi apa sih yang ada kebijakan dari atas langsung ke pembinanya, pembina langsung ke komunitasnya. Oke, baik. Nah, bagi pemirsa ini yang punya jiwa-jiwa penyiar ya, tentunya yang ingin bersiar juga ya, penyiar agama Islam ya. Ditekankan kembali penyiar agama Islam. Langsung saja dikepoin dari beberapa link yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Nah, terakhir pertanyaan saya buat Pak Abdullah Wong. Harapan Bapak sebagai seorang budayawan yang juga aktif melihat perkembangan di generasi muda, harapan Bapak untuk kedepannya seperti apa? Oke, saya berharap dan saya yakin negeri ini, bangsa ini akan semakin lebih baik ketika semua elemen, semua anak bangsa bangkit, menyadari bahwa mereka sebenarnya mendapatkan anugerah potensi yang luar biasa, bukan hanya kekuatan sumber daya alam, tapi juga potensi kebudayaan, potensi saling mencintai negeri ini. Saya membayangkan bahwa nilai-nilai lokalitas, misalnya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai cinta kasih yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Nusantara ini bisa disinergikan, bisa diketahui oleh siapapun. Dan saat ini tidak ada jalan lain kecuali dengan menggunakan media digital. Kita bisa membayangkan mereka ya, kok bisa dengan secara serial membentuk satu jejaring film yang luar biasa. Misalnya saya sebut Marvel dengan semua hero-nya. Kita Nusantara kurang apa hero-nya, kurang apa pahlawannya? Kenapa tidak ada yang mengangkat? Kemudian value tentang kemanusiaan, respect kepada guru. Kita menemukan misalnya ada Kung Fu Panda. Kenapa kita tidak membuat juga lakon-lakon dalam bentuk entah kartun tadi, animasi atau apapun yang sebenarnya kita berangkat dari lokalitas kita, disampaikan dengan cerdas. Apa iya tidak mungkin nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, dalam kisah-kisah para aulia juga bisa dihadirkan dalam sebuah peristiwa-peristiwa tanpa ada kesan seperti menggurui, tanpa ada kesan seperti orang yang sedang memberikan nasihat bahwa si penasihat lebih pintar dari orang yang menonton. Sehingga yang terjadi adalah mari kita sama-sama memberikan inspirasi kepada siapapun, saling menginspirasi dengan cinta kasih, menyadari bahwa negeri ini akan bangkit di semua lininya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, Masya Allah sekali ya. Saya mendengarkan harapan dan pesan dari Pak Abdullah Wong ini sampai berpikir bahwa memang tidak ada alasan untuk kita generasi muda untuk tidak berbuat. Tidak ada alasan untuk negara kita untuk tidak berkembang. Kita punya banyak sekali potensi, kita punya banyak sekali anak muda yang punya kreativitas yang tinggi ya. Pemerintah sudah memberikan fasilitas, tinggal kita bagaimana untuk bekerja dan berkarya ya di negara kita. Ibu Dewi, harapan untuk semuanya tentunya. Khususnya milenial ya, karena saya lebih bersentuhan pada milenial di semua programnya. Berbuatlah sebanyak mungkin dan sebermanfaat mungkin. Itu saja. Berbuatlah sebanyak mungkin, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, terima kasih dua narasumber saya hari ini.
Masya Allah ya, ini merupakan satu kebanggaan bagi kami Mandua Kota Palu bisa didatangi oleh dua orang hebat ya, yang juga memberikan banyak informasi, inspirasi bagi pemirsa yang ada menonton dari channel YouTube Mandua TV Palu dalam program talk show Bincang Madrasah. Satu kutipan yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa semua dari Pak Abdul Awang bahwa alat itu tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang menggunakannya. Sama halnya dengan pisau. Pisau akan berbahaya kalau ada di tangan seorang perampok. Namun pisau akan bermanfaat jika berada di tangan seorang koki. Bukannya seperti itu? Jadi pakailah aplikasi, semua digitalisasi yang ada, semua kita lihat dari kacamata positif, bukan negatif. Itulah sedikit perbincangan kita di talk show Bincang Madrasah. Saya Muhammad Rivaldi bermohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Abdul Awang, Ibu Dewi terima kasih. Ada kesempatan jalan-jalan lagi ke Kota Palu, mampir lagi di Mandua. Ya, semoga kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik setelah ini. Baik pemirsa, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.